berjumpa kembali dengan kajian Human Initiative Jepang. Kali ini dengan Ustadz Ahmad Syarif Hidayat. Saya bacakan dulu CV beliau. Jadi nama lengkap Ahmad Syarif Hidayat, panggilannya Ahmad atau Syarif, tempat tanggal lahir Garut 28 Februari 1981. Status menikah dengan 1 orang istri, memiliki 5 orang anak. Beliau sekarang berdomisili di Garut, Jawa Barat. Riwayat pendidikan SD, SDN 2 Cimurah, tahun 94. Cimurah tahun 94, lalu di MTS Persis, lulus tahun 98, lalu melanjutkan masih di Aliyah Persis 2001, lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariah Islamiyah, lulus tahun 2005, lalu melanjutkan masternya di Darul Iftah Masyirah Mesir. Baik, insya Allah pada sore hari ini Ustadz Ahmad Syarif Hidayat akan menyampaikan tentang bagaimana menjadi Muslim yang berpendirian. Apalagi kalau kondisi sekarang ini era globalisasi internet segala macam, banyak pengaruh dari luar, suka tidak suka mau nggak mau ada pengaruh negatif juga ikutan itu di generasi muda terutama Muslim. Nah ini nanti mungkin akan diulas oleh Ustadz. Baik, insya Allah nanti Ustadz akan menyampaikan sekitar 45 menit, 15 menit berikutnya sebelum jam 17 akan ada diskusi. Jadi silahkan nanti para pendengar yang budiman untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz di link yang telah di-share di pengumuman atau bisa di komen di Mixler. Baik, langsung saja tafadhol Ustadz untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari farad alaina siyama syahri Ramadan. La ilaha illallah wahdah la syarika wa rasul ala Muhammad ala alihi wa ashabi ajma'in. Manapun Anda berada, khusus yang berada di Jepang ataupun yang berada di tanah air secara umum, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kepada kita demi kesempatan asasi yaitu ataupun Islam yaitu Ramadan dengan jalanan yang sudah 50% kita jadikan ketakwaan sudah bisa kita evaluasi tingkatannya.
Terputus ya. 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 Sekali lagi salawat dan salam ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan uswah dan kedua-nya kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia apapun atau terutama di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita jauh lebih patut merasa bangga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kebanggaan itu kita mendapatkan syafaat beliau di hari kelak insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, Anda berada pada kesempatan kali ini insyaallah tema yang akan kita kupas bersama dengan judul jangan menjadi ima'ah, atau dalam bahasa kita menjadi muslim yang berkepribadian. Sebelumnya mungkin apa kosakata ima'ah? Dari mana timnya ima'ah ini? Kosakata ima'ah timbulnya adalah dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, la takunu ima'ah, taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Dari hadis itulah ada kosakata ima'ah. Secara bahasa ima'ah mungkin kita bisa mengartikan ima'ah ini dalam bahasa kita ikut-ikutan. Boleh ada makna sedikit dengan makna latah. Ketika orang berperilaku sesuatu, dia ikut secara otomatis. Tanpa panjang pertimbangan, bahkan tidak melihat apakah baik atau tidak, yang penting dia ikut. Itu namanya ima'ah. Maka dalam kosakata kita, ima'ah bisa diartikan orang yang tidak punya kepribadian, atau yang berkepribadian rendah, atau tidak kokoh kuatnya kepribadian dia, sehingga sering dibolak-balikan antara positif dan negatif, antara hak dan batil, tergantung keumuman orang. Rasulullah SAW dalam hadis yang agak panjang tadi mengatakan, la takunu imma'ah. Jangan sekali kalian menjadi yang ima'ah, tidak punya berkepribadian. Bagaimana ima'ah itu? Dalam hadis dikatakan taquluna. Ima'ah itu punya karakter, ya, punya kebiasaan, ya, punya sifat dengan mengatakan in ahsanan nas. Kalau orang-orang keumuman baik, ya, kondisi lingkungan baik, kondusif untuk kebaikan, ahsana, maka kami pun ikut berbuat baik, ikut menjadi orang yang baik, atau beramal baik, atau bersifat baik. Wa indolamu, tetapi ketika keumuman orang, annas, di sini annas tidak dikatakan mukmin atau muslim, atau bermakna sekat antara Islam atau tidaknya, bahkan annas, suatu komunitas manusia yang dikategorikan umum oleh Rasulullah SAW. Kalau kita menggunakan kosakata dalam Al-Quran, ketika Allah menggunakan kosakata annas, biasanya makna yang dalam Al-Quran itu khitabnya atau arahnya umum. Bukan saja untuk orang Islam, tetapi juga untuk non-Muslim juga. Artinya ketika dalam hadis ini, ihsanan nas, ketika keumuman orang, siapapun orangnya, dia baik, ahsanna, dia kemudian ikut berbuat baik. Wa in dolamu, tetapi sebaliknya, jika ternyata keumumanmu ya, al-batil, maka zolamna, kami juga terjerumus dalam kezaliman, ikut melaksanakan kezaliman, tidak kemudian menjadi pembeda dari walakin, tetapi kata Rasulnya, ya, dari iman punya kepribadian ini menarik. Ini salah satunya adalah menjadi kuat, tahan banting. Jadi kalau melihat bahasa kamus, muwatin atau mawatin itu adalah atau waton itu tanir. Ahlul adalah orang yang hidup di sana.
Rasulullah menggunakan kosakata watinu seolah-olah dia empat dalam satu prinsip yang artinya kok dalam watinu umkohlah kalian dalam bagian bagaimana kok ikan dari itu adalah in ahsanan nasu. Jika keumuman manusia berbuat baik, maka antuh sinu, hendaklah kalian juga berbuat baik. Wa in asa'u, tapi jika ternyata keumuman kebatilan, maka jangan berbuat kezaliman. Ini diriwayatkan dalam riwayat hadis. Nah, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, inilah kemudian makna dari ima'ah, seseorang yang tidak punya kepribadian. Nah, balik oleh ya. Sebelum kita nanti perbandingkan dengan bagaimana kehidupan dengan Rasulullah, apakah pernah terjadi dalam Al-Quran ada juga yang Allah ceritakan seseorang atau satu kaum yang berprinsip atau berkarakter ima'ah, ternyata ada. Ya. Sebelum kita nanti hubungkan dengan realita kita, bahwa ternyata dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencontohkan kepada kita beberapa karakter atau beberapa kejadian kisah nyata yang sudah pernah terjadi zaman dahulu. Salah satunya adalah kisah Bani Israel, Yahudi ketika sezaman dengan Nabi Musa. Singkatnya bahwa ketika Nabi Musa dengan pengikutnya Israel ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun berikut bala tentaranya, dan ketika sudah Allah selamatkan dengan ditenggelamkannya Fir'aun berikut bala tentaranya, maka kemudian dalam perjalanannya Allah mengatakan wajawazna li bani Israil al-bahr, ketika kami Israel melewati yaitu al-bahro ya laut, atau artinya ketika sudah melewati masa-masa ujian ketika kejar oleh Firaun itu, fa'atau ala qaumin, mereka kemudian mendatangi suatu kaum ya, tidak disebutkan di sini kaum apa, tetapi kaum itu dalam kondisi ya'kufuna ala asnamin lahum, mereka kemudian Yakub beriktikaf ya. Kita tahu beriktikaf dalam pemahaman kita adalah beribadah serius, fokus beribadah kepada Allah, iktikaf ketika Asyrul Awakhir Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan. Tetapi Yakub pun di sini dalam Al-Qur'an adalah mereka duduk fokus beribadah, tetapi beribadahnya bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'kufuna ala asnami lahum, mereka kemudian menyembah beribadah kepada berhala yang mereka agung-agungkan. Nah, menariknya di sini ketika orang Israel yang kemudian ditemani oleh Nabi Musa ketika melewati mereka, qalu, Bani Israel ini mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana alihah, jadikanlah bagi kami alihah, Tuhan sesembahan, kama lahum alihah, sebagaimana kita tahu kaum itu mereka punya sesembahan. Ini saudara sekalian, bagaimana melampaui batasnya Bani Israel, kaum Yahudi yang ketika berbarengan dengan Nabi Musa saja masih sempat mereka meminta meminta kepada Nabi Musa supaya mereka dibuatkan sesuatu yang bisa disembah, seperti berhala-berhala yang dikerjakan atau disembah oleh penduduk kaum yang mereka lewati. Maka apa kemudian jawab Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian merupakan kaum yang bodoh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran. Barangkali satu, bahwa ternyata imah ini bukan penyakit baru. Ini penyakit yang secara karakter dasar kepada manusia ini umumnya atau bahkan mungkin sebagian berkarakter ima'ah. Ya. Subhanallah,
Pelajaran kedua, bahwa dibayangkan suatu kaum Bani Israel masih berbarengan dengan nabinya, artinya wahyu masih bisa digelontorkan oleh Allah SWT dari langit, tetapi mereka meminta Tuhan untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti bagi kita ketika Rasulullah sudah Allah wafatkan 1400 lebih. Ketika Allah Subhanahu wa taala makin hari makin banyak gangguan, maka potensi kita ada kadar kita terjerumus dalam karakter imah ini. Nah, poin ketiga, ketika Nabi Musa mengatakan qala innakum qaumun, mengomentari mereka bahwa kamu itu berperilaku orang jahil, orang bodoh ketika mengatakan ij'al lana alihah. Nah, ini bisa kita ambil saripati bahwa potensi seseorang berkarakter ima'ah itu salah satunya adalah, mohon maaf, kurangnya ilmu. Tajhalun, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya kepribadian, keilmuan seseorang tentang kepribadian bagaimana menjadi orang yang kokoh. Makanya kita lihat dalam kisah-kisah berikutnya, misalkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kisahnya ada di penggalan kisah peperangan Tabuk. Kita tahu dalam riwayat dikatakan peperangan Tabuk ini adalah peperangan yang terakhir diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini kemudian diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 14, ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ayat ini mungkin dengan bahasa yang familiar di kita, orang munafik ini bermuka dua. Bermuka dua terhadap, muka satu terhadap ahlul iman pada umat Islam, muka kedua adalah ahlul kufri. Mereka mengatakan wa idza laqul ladina amanu. Kalau mereka dalam posisi dalam saat bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Kita ini beriman sama dengan kalian, kita juga muslim, kita juga mukmin, ya. Mereka mengutarakan tentang kebersamaan dengan mukmin, dengan muslim. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika giliran, ya, mereka kemudian kembali, ya, kepada syayatin. Syayatin ini adalah simbol kebatilan, pihak-pihak yang jauh dari al-haq, jauh dari kebenaran. Maka apa yang dikatakan kepada mereka? Inna ma'akum. Saya juga bersama kalian loh. Saya juga berada di gerbong kalian dalam kebatilan. Inna ma'akum, innama nahnu, kami, kalaupun kalian tahu bahwa kami kepada umat Islam dekat, kami mengatakan kami juga bersama kalian terhadap mukmin, itu kami hanya mengatakan ya mustahziun. Kami hanya mengolok-olok saja, memperolok-olok saja kaum mukmin. Sebenarnya adalah kita berada di ahlil batil, berada di dengan golongan kalian yang tidak memperjuangkan kebenaran. Nah, ini saudara-saudara kalian, bahwa ternyata sekali lagi ima'ah zaman Nabi Musa pernah ada. Kemudian zaman Rasulullah juga sudah ada. Bahkan kita tahu salah satu kisah lain ketika Rasulullah SAW di masa-masa perang Hunain, ya. Perang Hunain, bahkan kosakata Hunain ini ada dalam Al-Quran dan Allah sebutkan id ajabatkum kasratukum, ketika pasukan ini sangat banyak sekali, ya, dan saat itu bertepatan, ya, perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah proses kemenangan Rasulullah SAW di Mekah ketika simbol-simbol kemusyrikan sudah dihancurkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diceritakan sekitar 2000 orang yang berada di Mekah saat itu masuk Islam. Artinya sudah ada mu'alaf kira-kira kurang lebih 2000 orang. Maka kemudian ketika beberapa saat setelah itu terjadi perang Hunain, dan perang Hunain itu perlu diketahui terjadi ketika masa paceklik
musim panas, musim secara manusiawi inginnya tidak berangkat. Maka datanglah kemudian beberapa orang, di antaranya dari sebagian dari 2.000 orang yang baru masuk Islam itu. Mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini bahkan sebelum berangkat ada yang undur diri dari mereka tidak mau berangkat dengan Rasulullah dengan mengatakan kami tidak bisa berangkat ya dengan alasan ABC dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ketika ada yang berangkat pun di pertengahan jalan, saat itu mereka melewati suatu pepohonan yang besar, rindang, ya. Kita bayangkan bahwa orang-orang Arab ketika melewati suatu pohon besar, rindang, sangat disukai. Kenapa? Ya keumuman mereka dalam musim panas. Saat itu ada satu pohon, Datu Anwat. Pepohonan itu menjadi kebiasaan orang-orang saat itu. Mereka ingin perang, maka kebiasaan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, pohonan ini duduk sampai kemudian ada keyakinan bahwa kalau pedang-pedang itu digantungkan di pohon Datu Anwat itu, maka mereka mendapatkan kemenangan selama perangan. Maka kemudian ketika dalam cerita itu mereka melewati pohon itu, maka mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian melakukan apa yang pernah dilakukan ketika masa musyrik. Maka inilah ikhwati fillah salah satu atau beberapa kasus yang terjadi dalam kehidupan sejarah Nabi Musa, sejarah juga ternyata ada. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal ya mengarahkan kepada kita bahwa menginformasikan kepada kita meskipun kita ini adalah makhluk sosial ya, bahkan Rasulullah sangat membenci kepada orang yang tidak bersosial. Dalam sebuah hadis yang maknanya Rasul mengatakan orang mukmin itu adalah orang mukmin yang dia bercampur dengan masyarakat sosial itu lebih baik dan lebih disukai ketika dia bukan hanya sekedar bercampur, dia wayasbiru ala azahum. Dia sabar terhadap duri-duri ketidakenakannya ketika proses dia bersosial dengan baik. Dan Rasulullah sangat mencintai golongan mereka daripada orang-orang yang kerjanya mungkin ngurung di kamar, tidak bersosial, ya. Kerjanya mungkin lebih banyak dominan pribadinya daripada dengan masyarakatnya, tetapi dia giliran ketika bercampur dengan masyarakat, dia tidak layasbir, tidak sabar, artinya dia tidak tangguh dalam kepribadiannya. Nah ini informasi dari Rasulullah SAW bahwa secara tidak langsung kita ini makhluk sosial. Bahkan kalau kita berjalan ajaran itu bukan kecuali biasa masyarakat. Tidak orang melaksanakan syariat kalau ternyata dia tidak bertemu dengan orang yang menerima dia. Karena kita makhluk sosial, maka potensi manfaat dan madorot itu serba ada. Ya. Maka kalau kita kaitkan dengan tema ini yang berkarakter adalah ikut-ikut, maka tentu akar potensi ikutan itu adalah ketika kita tentunya bermuayasyah atau bersosial dengan ikhwati rahimakumullah. Ikut-ikutan ini dalam kategori klasifikasi antara hak dan batil, mungkin seseorang ikut-ikut dalam hal kebaikan. Mungkin juga dia ikut-ikutan dalam keburukan. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara makna imma'ah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan yang kadang kita juga menerima ilmu itu dari masyarakat setempat misalkan. Maka di sini kalau kita melihat imma'ah di sini adalah apakah termasuk
masuk kategori iman dalam kebaikan itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah ini kemudian bisa kemudian kita kupas bahwa ternyata ikhwatul rahimullah yang menjadi masalah adalah bukan ikut-ikutannya, tetapi adalah ada poin lain. Pertama, ketika seseorang berperilaku ima'ah dalam positif, maka haruslah kemudian kita kedepankan bukan hanya sekedar ikut kata seseorang atau ikut dia juga berbuat baik, maka itu positif. Tetapi akan lebih positif lagi kalau kita berprinsip dan punya dasar bahwa kita melaksanakan suatu kebaikan itu bukan karena melihat seseorang, tetapi karena ilmu yang paling penting. Nah ini, apa korelasinya? Lihat ayat yang tadi ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Bani Israel. Ketika Nabi mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kamu itu kalau diartikan secara umum, kamu berperilaku minta dijadikan sesuatu sebagai ilah. Kenapa? Karena kamu tajhalun. Bodoh. Mafhumnya kebalikan, kalau kalian berilmu tidak akan minta kepada Nabi Musa seperti dimintakan oleh Bani Israel. Nah ini ikhwati rahimakumullah, bagi kita seseorang dalam beberapa keterangan Rasul mengatakan bahwa seseorang alim yang beribadah itu kualitasnya beda bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sekedar orang yang melaksanakan ibadah biasa-biasa saja tanpa ilmu. Nah, ini berarti PR bagi kita untuk mengkualitaskan amalan kita seberapa dasar tinggi kemauan kita tentang satu ilmu tentang ibadah. Tentang ibadah itu ketika kita melaksanakan. Contoh misalkan seseorang ketika bersedekah mungkin saja, oh malu saya sudah lama tidak bersedekah, wah teman sekamar saya atau teman kuliah saya kok saya lihat dia sedekah tiap hari selama Ramadan, saya juga ikut sedekah. Tetapi giliran orang lain yang sudah punya prinsip, sudah punya dasar bahwa dia memahami sedekah itu adalah ya peluang emas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkali lipatkan ya amalan kita. Dasarnya adalah banyak sekali Al-Quran. Misalkan dia paham tentang sedekah dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Misalkan dia paham ayat ini bahwa seseorang ketika bersedekah itu pahalanya seperti Allah Subhanahu wa taala seperti kita menanam satu benih dan dengan benih itu tumbuh satu pohon dengan 7 tangkai, 7 ranting. Masing-masing ranting menghasilkan 100 buah. Maka satu benih kali 7 ranting kali 100 buah berarti 700 kali lipat ketika seseorang satu kali sedekah. Maka akan beda kualitas pahalanya ketika seseorang memahami ayat ini dengan orang yang sekedar imah tadi, ikut-ikutan saja. Maka sekali lagi PR bagi kita bahwa ilmulah yang harus kita kedepankan, ilmulah yang harus kita gali bahwa seorang alim dalam surat Al-Imran juga Allah dudukan berada di posisi setelah Allah, setelah malaikat, dan kemudian orang yang ulul ilmi, yang memiliki keilmuan yang berpensi, dia mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul rahimullah, kalau kita lihat caripatnya tadi tajun karena kebodohannya melihat pada zaman Rasulullah ketika di Hunain karena mereka baru-baru masuk Islam, maka kadar begitu sahabat yang sabiqunal awalun mereka masuk Islam dalam waktu yang di awal-awal ke Rasulullah SAW. Maka ikhwatul rahimakumullah, dari sini kemudian mungkin bagi kita, kalau kita misalkan menyadari sesekali ikut terbawa arus, baik karena lingkungan misalkan keluarga atau lingkungan misalkan sama pekerja di kantor ataupun lingkungan apapun, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya kita ini tidak terjerumus menjadi orang yang berkarakter ima'ah.
Kenapa poin ini penting bagi kita kupas? Karena umumnya kita ini secara manusiawi adalah manusia yang pembelajar. Dalam hal pembelajar berpotensi cepat, dia juga bisa meniru orang lain. Artinya juga bisa diartikan cepat juga berpotensi dia berkarakter ima'ah. Maka bagaimana pertanyaannya supaya kita menjadi orang yang tidak berkarakter ima'ah. Dalam artian kita berpribadian yang kokoh, tidak ima'ah. Maka ikhwatunullah, dalam hal ini ada 4 hal yang insya Allah membantu kita supaya menjadi orang yang berpribadian, yang kokoh. Sebaliknya kita tidak menjadi orang yang ima'ah. Yang pertama, perlu kiranya kita mengkaji ulang tentang akidah kita, tentang ilmu keyakinan kita, tentang ilmu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus mengakarkan akidah para sahabat di awal-awal risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana hasilnya. Generasi awal ya, para sahabat dengan ketangguhan, dengan kekokohannya, apapun potensi, apapun rayuan-rayuan potensi kejahatan, tetapi ketika para sahabat sudah dikokohkan oleh Rasulullah dengan tarbiyahnya, maka dalam porsi pertama adalah porsikan secara umum tentang akidah ini. Dan inilah kemudian menjadi PR bagi kita, bahwa makin hari baik kurikulum resmi misalkan di negara kita contoh. Mohon maaf, barangkali porsi seseorang dalam dunia pendidikan ini makin hari makin diminimalisir tentang porsi belajar akidah. Saya pernah menjadi guru PAI, ya, pelajaran agama Islam di suatu sekolah SMP. Ternyata dalam 1 minggu itu porsi pelajaran agama Islam itu hanya 3 jam saja. Dan 3 jam saja. Ini minggu sekarang jadwalnya akidah, minggu berikutnya jadwalnya Quran, minggu berikutnya jadwalnya tentang sejarah, minggu berikutnya tentang ibadah. Maka murni dalam 1 semester itu selama 6 bulan, porsi anak didik mendapatkan pelajaran khusus akidah itu hanya 1 kali tatap muka saja. Bayangkan, bandingkan dengan Rasulullah SAW ketika menggembleng para sahabat, ya. Kita tahu bahwa fase Mekah kurang lebih 12 tahun, itu fokusnya adalah tentang akidah. Maka sangat timpang sekali bagi kita zaman sekarang ketika di dunia pendidikan mungkin banyak tertinggal tentang materi-materi akidah kita, maka cobalah kita dengan Allah makin mempermudah wasilah-wasilah, misalkan dunia online, begitu banyak di YouTube tentang akidah, maka porsi. Kenapa? Karena ini adalah pondasi dasar yang dapat mengokohkan seseorang tentang kepribadiannya. Ya. Ada dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyindir suatu kelompok orang yang berkarakter begini. Fa'in asobahu khairun. Kalau ada waminan nasi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, waminan nasi, ada sebagian orang man ya'budullaha, dia beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin, ya. Ala harfin ini kebiasaan ungkapan orang Arab mengungkapkan tentang sesuatu yang sedikit, ya. Ala harf, sedikit saja beribadah kepada Allah, tidak optimal. Maka dia berkarakter fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Giliran dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, hal-hal positif, itma'anna, dia merasa tenang. Wa in asabahu fitnatun, tetapi giliran sebaliknya ketika diuji oleh suatu fitnah, ya, fitnah ujian apapun bentuknya, in qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah, maka ya bahasa kita mungkin ketahuan wajah aslinya. Maka dia kembali kepada karakter aslinya, bahwa dia betul-betul ternyata kecil potensi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kembali ke poin pertama, karena ya'budullaha, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah fondasi akidahnya minim. Inilah yang kemudian berpotensi seseorang terapos dalam ketangguhannya. Maka ikhwaturahmatullah, kita lihat poin yang kedua yang berpotensi mengokohkan seseorang tentang terjauhnya dari karakter ima'ah, yaitu at-tazawwud minal ilmi wa inaratil basirah bihi.
Tazawud ini bertambah, menambah, artinya ya menuntut ilmu. Ilmu yang Allah Ta'ala ya muliakan seseorang, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dua golongan yang Allah angkat derajatnya, orang yang beriman dan bukan hanya orang yang beriman, orang yang punya ilmu juga berpotensi diangkat. Jangankan mukmin yang berilmu, orang yang berilmu tidak bermukmin pun tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpotensi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, bagaimana akan lebih optimalnya kalau seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga punya ilmu, ya. Dan inilah kemudian bagi kita menjadi PR besar dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seberapa besar si kita porsikan untuk dari A sampai Z menit 1 sampai 3, dan tidak Allah Subhanahu wa taala melapangkan waktu kita, melampangkan kita untuk menuntut ilmu, apalagi dengan berdahan pada zaman sekarang ini tidak ada alasan kecuali Hasan Al-Basri, tokoh inspiratif bagi kita, pernah mengatakan tentang poin kedua ini. Al-ilmu huwa man yasna'ul farqa bainal mu'min as-sabit wal muslim al-imma'ah. Kata beliau, ilmulah yang bisa membedakan antara karakter seseorang mukmin yang teguh dengan keimanannya, wal muslim dengan seorang muslim yang imma'ah, yang ikut-ikutan, tidak berkepribadian tangguh. Bahwa la azma lahu. Seorang muslim yang imma'ah itu adalah biasanya la azma lahu. Dia tidak punya azam. Azam kita pahami adalah tekad kuat, ya. Dia tidak memiliki tekad kuat, wala ra'yun munqad, dan juga tidak punya pendapat atau pemikiran atau ide-ide cemerlang bagi dia. Wala ra'yun munqadun, juga dia tidak punya pendapat atau misalkan bahan untuk sanggahan ketika seseorang mengajak untuk berbuat kejelekan. Kullama waradat subhatun, tiap kali datang kepada dia suatu dan ya, maka mulailah hati dia tercemut, terzoharo syakraib, muncul lebih artinya keraguan demikian. Nah ini saudara-saudara sekalian menguatkan bagi kita bahwa salah seorang berpotensi dia tidak berkarakter imma itu kalau ternyata dia memiliki ilmu. Ketiga, tarbiyatun nafs, supaya kita tidak berkarakter alal azlah wa tarkit taba'. Mendidik wa tarkit taba'. Kita tarbiyah ini bisa diartikan mendidik atau membiasakan nafs diri jiwa kita alal izzah, supaya memiliki al-izzah, ya. Al-izzah ini adalah ya izzah ini ya kehormatan, ya. Bahwa kehormatan ini juga kita mendidik nafs kita watar kita supaya meninggalkan toba kita ketika fujur wa taqwa. Nafs ini punya potensi negatif. Maka dalam hal ini ketika seseorang porsi dalam nafs yang takwanya kurang begitu terjaga, maka inilah yang kemudian PR bagi kita supaya kita senantiasa mendidik atau mengajar kasakan nafs ini punya harga diri. Maka dalam hal ini Umar bin Khattab pernah mengatakan sungguh kalian sudah ditinggikan derajatnya, izzahnya oleh Islam. Maka siapa yang mencari
agama selain Islam, maka tidak akan ada yang bisa memberikan lagi izah bagi dia. Terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa supaya kita tidak menjadi orang yang ima'ah, maka menjadilah orang yang punya kemampuan at-tamyiz, membedakan antara baina husnil adat wa sayyiha, antara baiknya suatu adat karakter atau kebiasaan atau budaya dengan wasayyiha, baik yang baiknya dengan yang jeleknya. Wa adamit taqlidi al-a'ma, dan tidak adanya taklid buta, ya. Artinya taklid buta ini tidak ada konfirmasi, tidak ada menggali ilmunya dan lain sebagainya. Dan ini ikhwatunullah, kalau dalam Al-Qur'an Allah menyindir beberapa kaum yang mengatakan wajadna aba'ana, kami mendapati kejelekan yang kami lakukan ini. Kenapa? Karena nenek moyang kami juga berbuat seperti itu. Maka inilah yang kemudian disindir oleh Allah dalam Al-Qur'an, sehingga ini pun berpotensi seseorang ima'ah ini tidak mungkin 100% kita menelan apa yang didapatkan dari nenek moyang, dari kebiasaan generasi sebelumnya. Tetapi yang fair bagi kita adalah mari kita kaji kembali ilmunya seperti apa positif dan negatifnya. Wallahu ta'ala wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu hanya pengantar dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian kita bisa saling menambah dalam sesi tanya jawab. Kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, jazakallah Baik, khair, Kang Irwan, Ustadz. Jazakallah khair Ustadz atas materinya yang luar biasa, sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, yang seringkali kita malah tidak sadar dan terjerumus di dalamnya. Ini sebagai pengingat kembali bagi kita semua, insya Allah. Baik, sahabat inisiator yang dirahmati Allah, sekitar 15 menit ke depan adalah sesi tanya-jawab, sesi diskusi dengan Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz, dari sahabat inisiator Sendai. Pertanyaannya adalah, umur berapakah seorang muslim itu seharusnya sudah kuat pendiriannya sebagai muslim? Hal ini terkait dengan pendidikan anak, Ustadz. Langsung dijawab saja, Ustadz, ya, satu-satu. Monggo. Oke. Ada pertanyaan, berapa standar umur ya seseorang bisa dikatakan mungkin berkepribadian kokoh ya. Dalam hal ini mungkin kaitan dengan pendidikan. Ini saudara sekalian, sebenarnya ini banyak fair bagi kita. Kita mau menarget usia berapa? Jawaban tepatnya mungkin itu. Kalau kita melihat bagaimana misalkan pendidikan kita, ya standarnya kan relatif. Ada seseorang yang bisa matang ketika usia SMA. Ada orang yang belum matang-matang meskipun misalkan ketika dia sudah misalkan kuliah misalkan. Maka wallahu alam, standarisasi secara usia berapa saya belum pernah mendapatkan. Tetapi kalau misalkan kita mau berkuduah kepada Rasulullah SAW, bahwa dalam bahasa Arab itu ada kosakata syabab. Syabab itu pemuda. Pemuda itu diartikan adalah suatu masa puncak kematangan kepribadian. Ada yang mengatakan puncaknya adalah usia 40 tahun. Ya, makanya kenapa dihubungkan dengan diutusnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi itu pada usia 40 tahun. Dan itu ikhwatul rahimakumullah, juga bagi kita mungkin jangan terlena dengan informasi itu. Misalkan kita baru usia 20 tahun lah, masih 20 tahun lagi, nanti aja enggak juga. Tapi kita lihat bahwa bagaimana Rasulullah suatu keberhasilan. Kita coba bayangkan Rasulullah bisa mendidik salah seorang sahabat yang usianya antara 16-17 sama bin Zaid. Dia dalam usia yang mungkin kita mengatakannya usia masih belia lah gitu. Tetapi Rasulullah sampai mengangkat menjadi panglima perang. Saat itu pun para sahabat ada yang menggerutu di belakang.
ini Rasul nggak salah ini. Menunjuk panglima perang dan ini berada di usia akhir-akhir Rasulullah dan musuhnya pun bukan sembarang musuh. Negara-negara adidaya. Gitu. Maka inilah kemudian menjadi PR bagi kita. Sepengetahuan saya tidak ada patokan baku berapa usianya. Kalau misalkan kan usia dalam fikih itu ada usia tamyiz, ya, ada usia tamyiz itu mumayyiz atau dewasa bagi kita. Secara biologi seperti apa, psikologis seperti apa, jelas bagaimana yang lebih penting bagi kita adalah kita mentargetkan mau usia berapa. Ya, karena barangkali kemampuan kita juga berbeda-beda, ya, dan perangkat fisik juga mungkin Allah bedakan dalam hal kemampuan sehingga tolak ukur itu bisa menjadi relatif dikembalikan kepada kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Baik, khair ada yang Ustadz. lain? Ada lagi Ustadz. Ini tadi Ustadz menyampaikan bahwa salah satu sebab utama kita imaah atau ikut-ikutan itu adalah karena kurangnya ilmu. Lalu ada 4 hal agar tidak imaah, yaitu punya prinsip dan jati diri. Salah satunya juga bagaimana supaya itu bisa dicapai adalah kita mengkaji ulang ilmu akidah kita lalu menambah ilmu. Nah, ini ada seorang sahabat inisiator bertanya, Ustadz, agar tidak mudah terbawa arus, kita kan perlu menuntut ilmu, Ustadz. Nah, bagi kita yang bukan lulusan syariah, dari mana kita harus mulai belajar agama, Ustadz? Lalu, wajibkah kita memiliki guru khusus untuk belajar agama? Tafadhol, Ustadz. Ikhwatul bahwa tadi salah satu poin yang disampaikan potensi seseorang terjauh dari karakter imah itu adalah berilmu. Ya. Dalam Al-Quran itu subhanallah ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat itu orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek ilmu itu ilmu apa di sini. Bahkan dalam surat Ali Imran juga ya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal walul ilmi, yang bersaksi tentang tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah malaikat, juga berikutnya adalah orang yang berilmu. Kita sebutkan juga ilmunya ilmu apa. Nah, barangkali bagi kita ya kita ambil pelajaran. Ada seorang ahli bedah dan ini ahli bedah nama satu-satunya, bukan satu orang yang Prancis. Barangkali sebagian kita sudah pernah membaca kisahnya. Beliau diberikan kesempatan kehormatan untuk mengkaji bagaimana proses matinya mumi Fir'aun. Dia mengkaji ya dan perlu diketahui ini ahli bedah ini bukan orang Islam. Dia mengkaji kemudian diketemukanlah hasilnya. Ternyata mumi Fir'aun itu meninggal karena kebanyakan meminum air garam, ya, air laut. Kenapa? Karena kandungan garamnya sangat banyak sekali di dalam perutnya. Maka kemudian dia bangga dengan hasil penelitian itu, dan kemudian ada yang bermasikan, nah itu mah pasti ilmunya, itu udah tahu Firaun itu dimatikan karena tenggelam di laut. Maka dia terkagum-kagum dengan Al-Quran, singkat cerita, dia kemudian dengan ilmunya itu menjadi hidayah bagi kita, yang kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, pada dasarnya silakan sesuai keahlian kita masing-masing. Tetapi ada standarisasi yang kita ini jangan sampai dinomor duakan ilmu ini. Itu tadi ilmu akidah, ya, karena ilmu akidah ini nanti akan bercabang dengan berbagai macam disiplin ilmu lain. Ya. Seseorang ketika ilmu akidahnya kuat, maka ilmu, misalkan kalau kita menyebutnya ilmu agama, ada ilmu yang duniawi, silakan apapun ilmunya, tapi ilmu duniawi ini akan mengantarkan dia kepada la ilaha illallah. Ya. Maka baik bagi kita, bagaimana misalkan dalam
mencari ilmu, ya. Apalagi misalkan sebagian kita sudah berada di dunia pekerjaan, misalkan di Jepang nih, untuk sekedar kita bertemu dengan guru kan agak sulit ya. Gitu. Maka optimalkanlah dengan kemudahan-kemudahan zaman sekarang, ya. Memang betul ada nasihat dahulu bahwa kebiasaan zaman dahulu yang berilmu itu adalah tilqa masyuyukh, bertemu langsung secara fisik dengan syekh. Di zaman belum ada online kan zaman dahulu, ya. Artinya sekarang Allah permudah, kenapa tidak? Kita jangan mempersulit diri kita, pokoknya saya tidak mau berilmu kecuali harus ketemu dengan seorang ustadz. Sayang sekali, ya. Berbuat wasilah Allah mudahkan, maka silakan. Adapun dengan siapa dan sebagainya, ya ini mungkin perlu pembahasan secara khusus. Yang jelas kapan mulai dari sekarang, ya. Dan porsikan waktu dalam sehari ini meskipun hanya bisa misalkan beberapa puluh menit. Khairul a'mali adwa muhawain qalla, sebaik-baik pekerjaan salah satunya dalam menuntut ilmu itu adalah adwa muha, didawamkannya meskipun qalla sedikit. Hari ini selama Ramadan misalkan saya 1 jam, misalkan dalam 1 hari nuntut ilmu, dengerin ceramah. Kita kan rata-rata dengerin ceramah itu kalau lihat Facebook ada ceramah didengerin. Kalau misalkan lagi mood udah sampai akhir. Kalau enggak kan udah aja dilewat begitu. Tetapi kalau kita menjadwalkan insya Allah, ya, kita akan lebih bisa terprogram, ya. Dan pesan kami bahwa dahulukanlah ilmu akidah, karena insya Allah dengan akidah ini akan banyak keterkaitan dengan ilmu lain, dan ini akan justru menguatkan keilmuan kita yang selama ini sudah diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Uh, nah, bagaimana membedakan antara adaptasi dan ima'ah Ustadz? Adaptasi dan ima'ah. Ya. Oke. Menarik nih pertanyaannya. Bagaimana membedakan antara adaptasi dan ima'ah? Ya. Yang perlu mungkin kita tekankan dalam kesempatan ini, untuk adaptasi yang paling harus kita tekankan adalah bagaimana kita berprinsip bahwa segala sesuatu itu ada dasar ilmunya. Kita misalkan, kalau misalkan seseorang ketika di Jepang, ya, kan beda negara dengan karakter dengan lain sebagainya, ya, sama dengan negara-negara lain ketika menjadi misalkan pekerja di sana atau pelajar, ini serba dihadapkan dengan situasi kondisi yang harus beradaptasi, ya. Mungkin ini kisah nyata yang kami dapatkan di Korea, ya, ketika ada yang curhat begini, Ustadz, bagaimana saya mengkondisikan di pabrik ini sulit saya sholat, ya. Kemudian ada senior yang bercerita bahwa saya dulu ketika ingin mengajukan diizinkan sholat itu tidak secara lisan, tetapi kemudian saya menerapkan kedisiplinan Islami saya kaitan dengan pekerjaan itu. Maka kemudian majikan itu lama-kelamaan dia melihat keseriusan saya dalam bekerja, kedisiplinan saya bekerja, dan kemudian suatu saat dia lihat saya sedang sholat. Dan sholatnya di tempat yang tidak layak dan di waktunya pun mepet. Maka kemudian pada akhirnya dia kemudian diberikan kemudahan oleh majikannya. Kenapa? Karena lihat seriusnya dia kedisiplinannya. Maka saudara sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam sebuah mengatakan khatibun nas ala qadri kulihim. Ya, bertuturlah kepada manusia itu sesuai kadar aklinya, ya. Kita misalkan dalam suatu daerah bisa dikatakan adaptasi atau ima'ah. Ini kan lebih kepada bagaimana dalam diri kita ini punya prinsip atau tidak. Apakah hanya ketika A langsung A tanpa ada konfirmasi mengkaji, ya. Tentunya dalam adaptasi ini pasti penuh
penuh tahapan bagaimana kita mencari keilmuan tentang suatu daerah itu. Rasulullah saja ketika ingin berdakwah ke suatu kaum yang kaum itu tidak pernah ke sana, Rasul itu kemungkinan dan kebiasaannya beliau itu meminta pengetahuan tentang kaum itu. Atau kadang beberapa kali Rasulullah mengutus kepada sahabat untuk pergi ke daerah itu, mengkaji dulu bagaimana proses atau kebiasaan-kebiasaan itu. Mungkin kalau bahasa sekarang ilmu antropologi, Rasulullah sudah lihai sekali sebelum berdakwah ke sana, artinya sebelum beradaptasi, cari dulu informasi. Nah, ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita bahwa artinya sebelum adaptasi atau kaitan dengan sebuah tempat tertentu, maka galilah informasi sehingga bagaimana kelebihan atau punyanya kita pengetahuan tentang daerah yang akan kita beradaptasi akan lebih potensi kita tidak menjadi bersifat imam, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz atas pertanyaannya. Jadi kuncinya adalah kembali ke ilmu, lalu kita punya prinsip, kita ma'rifatul medan. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan sesuatu yang sifatnya sawabit dan mutagoyirat ya Ustadz. Karena keterbatasan waktu, mungkin ini terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara agar kita istiqomah di lingkungan yang heterogen gitu Ustadz? Ya, saya jawab dengan satu ayat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Ini ayatnya simple. Qul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqim, kemudian istiqomalah. Ini Allah mengikat dua kata dengan summa. Pertama iman, kedua istiqomah. Ya. Artinya ini tahapan. Kalau summa ini kan kemudian artinya menunjukkan tahapan seseorang itu berpotensi istiqomah itu ya. Ini iman itu. Kembali ke tema yang pertama adalah akidah ya. Ya. Makanya kalau iman itu kan karakternya musiman ya. Musiman, insidental, dia terbawa arus. Tetapi kalau orang yang berkarakter karena dasarnya aman untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah istiqomah ini akan bisa kemudian dibangun. Tapi bukan berarti istiqomah, kan ada ayat lain. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, kata Allah. Beristiqomahlah kalian pada Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah. Ini juga punya makna tersendiri. Bukan berarti seseorang istiqomah itu tidak akan pernah tergelincir. Suatu saat pernah. Suatu saat ada masa ya nggak semangat, tilawahnya misalkan malas dan sebagainya. Bisa saja. Makanya Allah di sini istaqimu ilahi wastaghfiru. Beristiqomahlah kepada Allah dan istighfar. Nah, ini menarik. Allah kalau yang ayat tadi amantu billah tsumastaqim. Iman dulu kemudian istiqomah. Tapi ayat kedua, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kepada Allah dan istighfar. Di sini Allah menggunakan kosakata wawu. Artinya bermakna dan. Ini berarti bersamaan, berbarengan. Artinya seseorang dalam kondisi istiqomah pun berpotensi dia bermaksiat kepada Allah, berpotensi dia tidak selama ibadah kepada Allah, maka apa jawabannya? Istighfar. Istiqomah dalam kebaikan, alhamdulillah, tetapi ketika sesekali dia tergelincir dalam kejelekan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, istiqomah, istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Insya Allah kalau di tempat kami sekarang sudah jam 17.00, mungkin di tempat Ustadz sudah jam 15.00. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa insya Allah kajian kita akan sampai jam 17.00. Luar biasa ini atas animo dari peserta.
Ini juga pertanyaannya juga sudah dijawab tuntas oleh Ustadz. Mungkin ada pesan atau closing statement Ustadz sebagai penutup kajian sebelum kita akhiri. Tafadhol Ustadz, bila ada. Ya, sedikit saja bahwa Allah masih mempersiapkan bagi kita setengah Ramadan di akhir. Janganlah kita berkarakter ima'ah pada bulan Ramadan ini, ya. Ketika kita mentargetkan tilawah, silakan kokohkan dalam pendidikan kita sendiri pribadi, meskipun tidak dalam keluarga misalkan. Ketika kita mentargetkan qiyam, mentargetkan sedekah, jadikanlah Ramadan ini sebagai pembelajaran tarbiyah kita untuk terlepas dari karakter kita yang mungkin sesekali berpotensi punya kepribadian ima'ah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita menjadi orang yang muttaqun dan kemudian terlepas dari karakter ima'ah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali kajian kita pada sore hari ini. Sebagai pengingat, terutama gitu bagi kawan-kawan, bagi sahabat inisiator yang sedang berada di luar negeri seperti di Jepang ini, kayak tadi Ustadz menyampaikan contoh gitu seseorang yang di Korea Selatan bekerja. Bagaimana supaya tetap kita itu punya prinsip dan jati diri. Barakallah khair Ustadz, barakallah khair juga, barakallah kepada para sahabat inisiator. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada sore hari ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah ilmunya, berkah bagi kami juga yang menyimak dan mengamalkannya, dan menjadi amal jariah buat Ustadz. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa khawatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Ustadz. Mohon maaf apabila dalam memandu acara kajian sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa di waktu dan situasi yang lebih kondusif, Ustadz. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.